damai di hati. Perkenalkan, nama saya Cantika Tumpawiro. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fraktur. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang yang ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Fraktur terjadi jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gerakan putir mendadak, gaya remuk, dan bahkan kontraksi otot ekstrim menurut Bunner dan Sudar tahun 2002. Klasifikasi dari fraktur sendiri ada fraktur transversal, fraktur oblik, fraktur spinal, fraktur kumulatif, fraktur segmental, fraktur impakasi atau fraktur kompresi. Nah, sekarang kita lanjut di etiologi atau penyebab dari fraktur sendiri. Dari fraktur menurut Prince and Wilson tahun 2006 dan Long tahun 1996 yaitu cedera atau benturan, jatuh atau kecelakaan. Fraktur patologik terjadi pada daerah-daerah tulang yang telah menjadi lemah oleh karena tumor, kanker, dan osteoporosis. Nah, selanjutnya ada fraktur karena letih. Fraktur beban atau fraktur kelelahan terjadi pada orang-orang yang baru saja menambahkan tingkat aktivitas mereka, seperti baru diterima dalam angkatan bersenjata atau orang-orang baru dalam pelatihan. Bagaimana dengan fase-fase penyembuhan tulang? Nah, penyembuhan tulang yang telah mengalami kerusakan akibat suatu trauma atau patah tulang. Ketika tulang mengalami cedera, fragmen tulang tidak hanya ditambal dengan jaringan parut, namun tulang sendiri akan mengalami regenerasi secara bertahap. Nah, tahap penyembuhan luka meliputi fase inflamasi, fase proliferasi, fase pembentukan dan penulangan kasus atau osifikasi, dan fase remodeling menjadi tulang matur. Adapun dalam pembuatan diagnosa dalam ASCEP yang mengenai kasus fraktur, ada beberapa gambaran diagnosa yang akan muncul menurut buku SDKI, yaitu pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien tampak mengiris dan gelisah. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Yang ketiga ada gangguan mobilitasi fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang ditandai dengan pasien nyeri saat bergerak. Yang keempat ada gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kelembapan ditandai dengan pasien tampak nyeri, pendarahan, dan kemerahan. Yang kelima ada resiko disfungsi neurovaskuler perifer berhubungan dengan fraktur, penekanan klinis atau balutan. Yang keenam ada resiko pendarahan berhubungan dengan trauma dan tindakan pembedahan. Yang ketujuh ada kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi ditandai dengan klien tampak menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan anjuran dan menunjukkan perilaku berlebihan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Kiranya bisa dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dengan video ini pun saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang ingin mendaftar di perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus UPI? Karena sistem pembelajaran dan kurikulumnya unggul, berkualitas dan kompetitif, biaya kuliah terjangkau, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang ditargetkan, memiliki peluang kerja di luar negeri bagi alumni, memiliki dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, memiliki fasilitas laboratorium kampus, serta lokasi kampus strategis di pusat kota Manado. Di UNPI juga terdapat 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Pertanian dengan Prodi Agribisnis. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dengan Ilmu Politik dengan Prodi Ilmu Sosial. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris. Untuk pendaftaran telah dibuka. Bagi kalian yang ingin tahu tentang pendaftaran atau lainnya, silakan akses link unpi.ac.id. Untuk itu, tentukan pilihan yang kamu minati dan bergabung bersama kami di Universitas. Saya Cantika Tumpawiro ingin undur diri. Salam sehat.